Selamat malam, Pak. Perkenalkan nama saya Melisa dengan NIM 2161201257 kelas B6. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisa laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Pertama, saya akan menjelaskan sejarah PT Unilever. PT Unilever berdiri di Britania Raya pada tanggal 2 September 1929. Kemudian, PT Unilever masuk di Indonesia dengan nama Levers Fabricant NV pada tanggal 5 Desember 1933. Nama perusahaan ini diubah menjadi PT Unilever Indonesia pada tanggal 22 Juli 1980. Kemudian, nama perusahaan ini diubah lagi menjadi PT Unilever Indonesia Tbk hingga sekarang. Sektor perusahaan ini adalah konsumer non-cycle. Ini ada beberapa produk brand PT Unilever Indonesia Tbk. Selanjutnya, kapitalisasi pasar PT Unilever Indonesia Tbk. Berdasarkan data yang diperbarui pada tanggal 30 September 2022, jumlah lembar saham Unilever yang tersebar di pasar sebanyak 38 miliar 150 juta lembar. Apabila kita ingin mencari kapitalisasi pasarnya, kita harus mengkalikan jumlah lembar saham yang beredar dengan harga saham per lembar pada hari itu. Harga saham yang saya ambil pada tanggal 24 Oktober 2022 berada di harga Rp5.325.000. Maka kita akan mendapatkan nilai sebesar 203 triliun 148 miliar 705 juta rupiah. Yang berarti, apabila seseorang ingin membeli 100% kepemilikan saham UNVR, maka ia harus membayar sebesar 203 triliun 148 miliar 750 juta rupiah untuk dibayarkan kepada seluruh pemegang saham UNVR. Kemudian, kita akan masuk ke perhitungan rasio pada laporan keuangan UNVR ini. Yang pertama ada rasio lancar, asset turnover ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, yang terakhir return on asset. Selanjutnya, rasio lancar. Sebuah perusahaan dikatakan sehat apabila memiliki rasio 1:1 di atas 100%. Rumus perhitungan rasio lancar ini adalah aktiva lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Ini pada tahun 2021 kita akan mendapatkan 63,4%. Dan di 2021 kita mendapatkan 61,4%. Dari kelima rasio ini, aset lancar UNVR tidak pernah berada di atas 100% atau tidak mencapai 1:1, yang berarti dalam 5 tahun terakhir ini, perusahaan UNVR tergolong tidak sehat karena apabila terjadi masalah finansial, mereka tidak mampu membayar liabilitas jangka pendeknya. Selanjutnya, yaitu aset turnover ratio. Semakin besar rasionya, maka semakin efektif perusahaan memanfaatkan seluruh aktivanya terhadap penjualan. Rumus perhitungan aset turnover ini adalah sales dibagi total aset. Pada tahun 2017 akan mendapatkan nilai sebesar 2,18. Sedangkan pada tahun 2021 mendapatkan nilai dengan 2,7. Yang berarti untuk setiap rupiah aset, mereka mampu menghasilkan penjualan sebanyak 2,7 rupiah. Di sini UNVR dalam 5 tahun terakhir efektif dan stabil dalam memanfaatkan aset untuk penjualannya. Selanjutnya, yaitu debt to asset ratio. Di sini kita akan mengukur seberapa besarnya aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besarnya hutang perusahaan yang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin kecil nilai rasionya, maka semakin sehat pula perusahaannya. Rumus perhitungannya adalah liabilitas dibagi total aktiva dikali 100%. Maka pada tahun 2017, kita akan mendapatkan nilai sebesar 72,6%. Dapat dilihat dari debt to asset ratio-nya yang terkecil pada tahun 2018. Dan yang paling tertinggi pada tahun 2021, yaitu sebesar 77,6%.
77,3%. Selanjutnya, eh, hal ini akan menunjukkan aktiva UNVR yang dibayar oleh hutang sempat menurun pada tahun 2018, namun meningkat lagi pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Itu perusahaan dikatakan sehat apabila memiliki DER. DER itu adalah debt to equity ratio ya. Perusahaan dikatakan sehat apabila memiliki DER di bawah 1:1 atau di bawah 100%. Semakin rendah nilai DER-nya, maka semakin bagus perusahaan itu. DER yang rendah menunjukkan bahwa hutang perusahaan lebih kecil daripada seluruh aset yang dimilikinya. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi jumlah hutang yang akan lebih besar dibandingkan dengan seluruh jumlah modalnya. Selanjutnya, rumus untuk perhitungan DER-nya adalah total hutang atau total liability dibagi dengan total equity. Pada tahun 2017, kita mendapatkan nilai sebesar 265,5%, dan DER yang paling rendah adalah 2018, yaitu 175,3%. Juga di angka 107, dan yang tertinggi pada tahun 2021, yaitu 341,3%. Apabila mengikuti teori ini, perusahaan UNVR ini tergolong tidak sehat karena memiliki nilai DER 200% di atas kategori sehat. Selanjutnya, yaitu return on asset. Teknik analisis ini merupakan sebuah cara untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Karena pada rasio ini mewakilkan seluruh aktivitas perusahaan. Semakin tinggi hasil dari ROA atau return on asset, semakin bagus pula perusahaan tersebut. Nilai terbesarnya adalah pada tahun 2017, yaitu mendapatkan sebesar 37,6%. Ya, artinya pada tahun 2017, setiap rupiah yang dimasukkan akan menghasilkan sebesar 0,376 rupiah atau 37,6%. Dan begitu juga pada tahun 2021, setiap rupiah yang dimasukkan akan menghasilkan 0,3 rupiah atau sebesar 30%. Di sini menunjukkan terjadinya penurunan ROA dari tahun 2018 ke tahun 2021. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan DER. Saya akan membandingkan DER dari UNVR dengan DER yang ada pada perusahaan lain. DER UNVR pada tahun 2021 sebesar 341,3%, sedangkan DER pada perusahaan lain di sektor konsumer non-cyclical adalah sebesar 168%. Yang berarti teori di DER ini di sektor konsumer non-cycle ini tergolong tidak sehat, dan UNVR sendiri juga tergolong tidak sehat karena terlampau jauh dan rata-rata perusahaan di sektor itu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yield to maturity-nya. Pertama, kupon diketahui kupon sebesar 4,1%. Nilai saat ini adalah Rp94. Nilai awalnya adalah Rp100. Obligasi dimulai pada tanggal 19 Oktober 2022 dan berakhir pada tanggal 24 April 2028, di mana sejak berjarak selama 2014 yang berarti adalah 5,5 tahun. Kemudian, untuk mencari yield to maturity-nya, kita akan menggunakan rumus YTM sama dengan kupon per 1 tambah YTM, pangkat sisa tahun yaitu 5,5, ditambah face value-nya per 1 tambah YTM, pangkat sisa tahun. Maka ia akan mendapatkan perhitungan 5,389%. Sekian presentasi malam ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.